Tuhan mengasihi orang-orang benar, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali dalam situasi yang sulit, penuh penderitaan, cobaan dan ujian. Sukacita tetap dapat kita rasakan, kita alami, dan kita wartakan. Dalam hal ini saya belajar dari putri sulung saudara kita, almarhum Paulus Iwan Budi Prasetyo, yang mengalami situasi yang sangat berat ketika ayahnya yang dikasihi dan mengasihinya hilang dan ditemukan dalam keadaan yang sudah hancur dengan tubuh yang dipotong-potong. Kepalanya pun sampai hari ini tidak ditemukan. Keadaan yang berat, tetapi perhatikanlah apa yang dikatakan oleh saudari Saras. 100 hari sudah sosok ayah yang selalu kami tunggu kepulangannya sudah tidak bisa berkumpul bersama kami lagi di dunia ini. Satu hal yang bisa diambil dari peristiwa ini bahwa kematian adalah ketetapan bagi setiap makhluk hidup. Bagaimanapun cara dari kematian itu sendiri, tapi Sang Pemberi kehidupan sudah menggariskan sebagaimana mestinya dan setiap kematian itu sendiri baik di hadapannya. Kami dari keluarga masih berusaha untuk dengan ikhlas menerima rancangannya yang sudah ditakdirkan untuk kami. Seiring berjalannya waktu, kami akan berusaha untuk merawat dan berdamai dengan rasa kehilangan itu sendiri. Kami di sini masih berharap juga dukungan dan doa dari saudara-saudari sekalian agar proses pencarian keadilan bisa terus berjalan dan nantinya pelaku yang bertanggung jawab akan menerima hukuman dunia yang setimpal atas perbuatan mereka. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga berkat melimpah selalu menyertai kita semua dalam setiap perjalanan hidup kita. Untuk Papa Iwan, beristirahatlah dalam damai. Semoga kasih dan kebenaran yang Papa perjuangkan hingga akhir hayat membawa kedamaian di surga. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 146. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhanlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Advent yang ketiga. Persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan, perayaan Natal semakin dekat. Kita diundang untuk bersukacita. Maka Minggu Advent yang ketiga juga disebut Minggu Gaudete, bersukacitalah. Seruan ini sebagai antifon pembukaan dalam perayaan liturgi Ekaristi kita yang dikutip dari surat Santo Paulus kepada umat di Filipi, bab 4 ayat 4 sampai 5. Santo Paulus
mengatakan, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan pada hari ini semakin menegaskan makna Minggu Advent yang ketiga sebagai Minggu Sukacita. Minggu Sukacita ditandai dengan iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan yang datang menyelamatkan kita. Sukacita karena Tuhanlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Disebutkan juga di dalam Mazmur tanggapan hari ini, Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga orang asing. Bahkan dikatakan, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersukacita dalam arti ini menunjukkan kepada kita satu pengharapan bahwa di tengah-tengah berbagai macam tantangan, kesulitan, cobaan, bahkan penderitaan yang kita alami, Allah selalu hadir menjadi kekuatan kita. Itulah yang diwartakan di dalam bacaan yang pertama, yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 35, ayat 1-6a dan 10. Tuhan sendiri datang menyelamatkan kamu. Itulah yang dinasihatkan oleh Nabi Yesaya kepada umat yang mengalami berbagai macam cobaan dan kesulitan. Dan itu laksana padang gurun. Namun Nabi Yesaya menegaskan bahwa padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Dalam situasi yang sulit, penuh penderitaan, cobaan dan ujian, sukacita tetap dapat kita rasakan, kita alami, dan kita wartakan. Dikatakan oleh Nabi Yesaya, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri, yakni Tuhan Allah kita, yang akan datang menyelamatkan kamu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil diwartakan kepada kita, Yesus sendiri yang memberikan jawaban penuh pengharapan di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, sakit penyakit, penderitaan. Yesus hadir memberikan berkat pemulihan. Dan itu yang disampaikan oleh Yesus sendiri kepada orang-orang yang diutus oleh Yohanes Pembaptis untuk bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat jelas di sini pewahyuan jati diri Yesus yang menjadi sumber sukacita dan pengharapan kita.
dalam keadaan-keadaan yang kontradiktif. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kusta, tahir, mati, dibangkitkan, kemiskinan, kabar baik. Kemiskinan tidak dijawab dengan kekayaan yang bersifat material dan duniawi, tetapi kemiskinan ditopang dengan kabar gembira yang membuat orang tetap penuh pengharapan di dalam Tuhan. Itulah Yesus datang untuk membongkar kekelaman dan menghadirkan cahaya yang penuh sukacita. Pesan Yesus sangat indah. Ditutup dengan satu tantangan. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku. Itu yang disampaikan Yesus. Artinya, ketika kita menerima dan tidak meragukan Yesus untuk menjadi sumber sukacita kita, kita akan mengalami kebahagiaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam hal ini saya belajar dari putri sulung saudara kita, almarhum Paulus Iwan Budi Prasetyo, yang mengalami situasi yang sangat berat ketika ayahnya yang dikasihi dan mengasihinya hilang dan ditemukan dalam keadaan yang sudah hancur dengan tubuh yang dipotong-potong. Kepalanya pun sampai hari ini tidak ditemukan. Kaki kanannya sama, belum ditemukan. Keadaan yang berat, tetapi perhatikanlah apa yang dikatakan oleh saudari Saras. Mari kita simak kalimat-kalimat istimewa yang dikatakan saudari Saras ini. 100 hari sudah sosok ayah yang selalu kami tunggu kepulangannya sudah tidak bisa berkumpul bersama kami lagi di dunia ini. Satu hal yang bisa diambil dari peristiwa ini bahwa kematian adalah ketetapan bagi setiap makhluk hidup. Bagaimanapun cara dari kematian itu sendiri, tapi Sang Pemberi kehidupan sudah menggariskan sebagaimana mestinya dan setiap kematian itu sendiri baik di hadapannya. Kami dari keluarga masih berusaha untuk dengan ikhlas menerima rancangannya yang sudah ditakdirkan untuk kami. Seiring berjalannya waktu, kami akan berusaha untuk merawat dan berdamai dengan rasa kehilangan itu sendiri. Kami di sini masih berharap juga dukungan dan doa dari saudara-saudari sekalian agar proses pencarian keadilan bisa terus berjalan dan nantinya pelaku yang bertanggung jawab akan menerima hukuman dunia yang setimpal atas perbuatan mereka. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga berkat melimpah selalu menyertai kita semua dalam setiap perjalanan hidup kita. Untuk Papa Iwan, beristirahatlah dalam damai. Semoga kasih dan kebenaran yang Papa perjuangkan hingga akhir hayat membawa kedamaian di surga. Amin. Kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk selalu kuat, teguh di dalam pengharapan, bersukacita dalam Tuhan senantiasa dengan rendah hati, penuh syukur, sukacita, menyambut kedatangan Tuhan. Tidak sangsi dan tidak menolak Yesus. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Papa Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam